Penjelasan ya. Zaidun bisa marfu karena menjadi mubtada. Kenapa mubtada? Enggak fa'il, ya. Enggak khobar inna, enggak isim kana. Kenapa mubtada? Karena isim Karena isim di awal kalimat. betul. Pokoknya kalau ketemu isim di awal kalimat langsung saja diharokati domah atau domatain, marfu menjadi mubtada. Marfu menjadi mubtada. Rajulun bisa marfu karena menjadi khobar. Apa khobar? Gampang. Si adalah. Kalau bisa maka khobar. Zaid adalah lelaki. Nah, adalah ya. Khobar. Solihun. Solihun. Bisa marfu karena menjadi sifat atau naatnya rajul. Gimana caranya menjadikan sifat? Kasih 3 pertanyaan. Harokatnya sama enggak? Sama. Rajulun, tuma, solihun, tuma. Kedua, al atau tanwinnya sama enggak? Sama. Rajulun tanwin, solihun tanwin. Tanpa al, tanpa al. Yang ketiga, laki perempuannya sama enggak? Sama. Rajul isim laki-laki, solih isim laki. Di 3 syarat naat man'ut sama dalam hukumnya, marfu mansub majrur. Yang kedua sama dalam kejelasannya ma'rifat atau nakirah. Yang ketiga sama dalam jenisnya laki atau perempuan. Zahaba fi'il. Zaidun isim marfu karena menjadi fa'il. Gimana caranya? Kok fa'il bukan mubtada, bukan khabar? Caranya kalau ada fi'il pasti yang marfu adalah fa'il. Kita kuncinya. Setiap kalimat kok diawali fi'il, maka yang marfu setelahnya adalah fa'il. Ingat ya. Setiap ada fi'il, contoh zahaba, maka isim marfu yang jatuh setelahnya pasti fa. Ila huruf jar al jami'ati isim majrur. Kenapa di majrur? Karena diawali huruf jar ila. Ini yang paling gampang. Hampir semua orang yang saya ajar langsung paham. Setiap ada huruf jar pasti majrur. Gampang. Asaati sama. Ya, sama. Yang kasus huruf jar itu di sini ada banyak ya kasus huruf jar. Kalau sudah ada huruf jar maka gampang. Gampang. Hampir nggak pernah salah orang-orang. Gampang. Nah ini setiap ada huruf jar pasti setelahnya majrur. Contoh di sini adalah al-jami'ati, as-sa'ati, kulli, as-sayyarati, at-ta'allumi, al-istima'i. Semuanya majrur asrof. Karena diawali huruf jar yang 9, maka syaratnya antum harus membaca huruf jar sebanyak 50 kali. Saya tidak menyuruh menghafal. Kalau disuruh nanti berat. Maka saya katakan baca huruf jar sebanyak 50 kali. Mau dihafal atau tidak terserah. Tapi otomatis nanti hafal. Dibaca minimal 50 kali. Standar kita dalam belajar itu untuk bisa dapat hafalan ya, dibaca 50 kali. Maka huruf jar harus pernah melewati di lisan kita 50 kali. Begitu pula jika ingin hafal surat An-Naba, maka minimal tiap ayat pernah dibaca 50 kali. Kalau baru 10 kali bilang susah menghafalnya, nah, itu karena masih kurang 10, kurang 40. Hafal juz amma, hafal surat An-Naba. Terus besoknya dibaca lagi nggak bisa. Terus mengatakan
sulit menghafal an-naba, sudah hafal tapi lupa. Kita jawab, Anda belum sampai 50 kali. Maka baca 50. Kalau sudah hafal, murojaah minimal 50 kali. Baru ditinggal. Kalau belum juga hafal, itu pertanda saudara termasuk orang yang butuh 70 kali seperti Ilqiyah. Macam-macam ulama itu, ada yang 60 kali, ada yang 70 kali, ada yang 100 kali. Macam-macam, tapi standarnya 50 sudah bisa. Ya, huruf jar dibaca, tugas PR-nya buat kalian. PR pertama adalah membaca huruf jar sebanyak 50 kali. Lanjut. As-saminati. Saminati. Isim majrur karena menjadi sifatnya asa'ah. Syarat. Sama-sama kasroh, sama-sama pakai al, sama-sama isim perempuan. Tak marbutoh. Fi huruf jar. Kulli isim majrur karena diawali huruf jar. Fi sekaligus mudhaf. Yaumin isim majrur karena menjadi mudhaf ilai. Apa ciri mudhaf ilai? Jatuh setelah mudhaf. Kulli kan mudhaf. Kalau ada mudhaf pasti berikutnya mudhaf ilai. Dan mudhaf ilai pasti kasroh, majrur. Di huruf jar as-sayyarati isim majrur karena diawali huruf jar di selesai ya. Kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, saya pangkas 1 menit. Karena mau habis waktunya. Karena fi'il. Zaidun isim marfu karena menjadi isimnya kana. Cirinya pokoknya kalau ada isim marfu yang jatuh setelah kana pasti isimnya kana. Yang mansub pasti khobarnya kana. Tak perlu melihat terjemah. Mujtahidan sifatnya taliban jelas. Sama mansubnya, sama lakinya, sama tanpa alnya. Di huruf jar ada alumi jelas, alistimai jelas. Apa huruf ataf tambahan ya. Atau drib majrur karena diatofkan kepada alistima, disambungkan, diatofkan artinya disambungkan sehingga sama majrur. Wal hifdzi sama kasusnya. Inna, sekarang inna akhlaqa zaidin karim, sesungguh akhlak zaid mulia. Inna huruf akhlaqa isim mansub karena menjadi isimnya inna sekaligus mudhaf. Zaidin mudhaf ilaih, karim khobar. Coba kita kasih adalah. Sungguh akhlak Zaid adalah mulia. Maka khobarnya inna. Dan kalimat dalam bahasa Arab cuma ada 4 model ini. Pertama diawali isim. Yang kedua diawali fi'il. Yang ketiga diawali kana. Yang keempat diawali inna. Maka hafalkan ini. Hafalkan contoh ini. Hafal. Sampai analisanya. Diawali isim. Diawali fi'il. Diawali kana. Diawali inna. Yang kelima ini variasi dari kalimat yang pertama kalimat fi'il fa'il. Baik, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sebagai antum sekalian adalah pertama huruf jar dibaca 50 kali. Yang kedua, kalimat ini dibaca ulang di rumah, diulang-ulang terus ketika sudah paham, dibaca lagi. Karena ini baru pengokohan akar. Akar harus kuat biar kokoh bangunan di atasnya. Maka ini diulang-ulang sampai puas. Besok diulang lagi. Besok diulang lagi. Mengulang 10 kali lebih utama daripada membaca 10 bab. Akhirnya sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bagi yang ingin bertanya bisa lewat WhatsApp atau grup. Wassalamualaikum